Perkenalkan, nama saya Dinisa Fitri, NIM 50244, mahasiswi Universitas PGRI Cilembari. Di sini kedatangan saya ingin menginterview Ibu. Sebaiknya sebelum interview, Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garis Fitriani. Saya bertugas di SD Negeri Tujuh Salim. Jabatan saya saat ini adalah guru kelas 6. Langsung saja ya Bu. Ya. Apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Sekolah kami menerapkan kurikulum 2013. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013? Sejak tahun 2014. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum K13? Harapannya jelas kami berharap agar kurikulum 2013 ini membawa perubahan pendidikan Indonesia ke arah lebih baik lagi. Apakah kurikulum K13 sesuai dengan kebutuhan siswa di sini? Iya. Bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum K13? Kesiapan saya yaitu dengan membuat membuat RPP kurikulum 2013 disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi dari peserta didik. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Kegiatan belajar langsung dan mengajar tidak langsung, tetapi karena kurikulum 2013 ini lebih mengedepankan keaktifan anak di sekolah kami masih agak kurang aktif dalam proses diskusi, lebih cenderung ke pasif. Menurut Ibu, apakah kurikulum K13 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Mengapa? Sudah, karena kurikulum 2013 ini kan sudah mengaitkan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, jadi sudah bisa. Apakah ada kendala dalam mengajar pelaksanaan kurikulum K13? Ada. Kendalanya itu ya tadi kata saya kan, kalau kurikulum 2013 ini kan lebih mengedepankan keaktifan anak, sedangkan anak-anak di sini masih agak kurang aktif, apalagi dalam proses diskusi. Dan kemudian dalam bentuk praktek, terkadang kalau kita sekolah di daerah ini ada kendala di alat peraga untuk melaksanakan kegiatan praktek. Apakah sebelum mengajar, Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Iya. Apa yang Ibu ketahui tentang silabus dan FPP? Silabus itu silabus itu mencakup dari standar kompetensi, kemudian ada standar kompetensi, ada kompetensi inti juga, kemudian ada materi, mencakup lagi di sana ada penilaian, ada alokasi waktu, sama sumber belajar. Sedangkan FPP itu kegiatan rencana kegiatan pembelajaran yang di sana memuat dari apa yang akan dicapai atau sudah dijabarkan dalam silabus. Bagaimana kesiapan Ibu dalam silabus dan FPP sebelum proses pembelajaran? Nah, silabus dan FPP itu biasanya kami buat sebelum proses pembelajaran, biasanya di awal semester. Apakah Ibu membuat silabus sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri? Membuat sendiri. Bagaimana Ibu memasukkan unsur dari kurikulum K13? Unsur kurikulum K13 itu saya masukkan ke FPP masih disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi dari peserta didik. Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum K13 ke dalam silabus dan FPP? Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum K13 ke dalam silabus dan FPP? Kurikulum FPP-nya itu disesuaikan dengan silabus, kemudian disesuaikan dengan kondisi juga dari sekolah dan sekolah tadi. Apakah Ibu memenuhi hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusi Ibu? Tidak. Apakah yang Ibu ketahui tentang FPP? FPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Di sini ada ititas pelajaran, ada materi, ada kegiatan pembelajarannya, ada penilaian, ada metode, kemudian ada penilaian. Apakah FPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum K13? Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran?
sebelum persiapkan RPP. Model pendekatan, strategi, metode, teknik, praktik. Apa yang digunakan Ibu dalam pembelajaran? Saya menggunakan metode cara diskusi dan pengajaran. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Buku kurikulum 2013. Media apa saja yang pernah Ibu gunakan atau sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media poster dan ultrabus. Aktivitas apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan aktif pembelajaran? Kerja aktif atau Akhir-akhir. kerja aktif pelajaran. Biasanya memberikan penilaian. Seperti memberikan latihan kan, kemudian memberikan penilaian, kemudian setelah itu memberikan tindak lanjut dari hasil penilaian itu, kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran. Mode penilaian apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Memberikan tugas atau proyek dan remedi dan penilaian. Memberikan tugas. Selain itu, apakah Ibu memenuhi hambatan dan penilaian? Bagaimana solusinya? Tidak. Apakah yang Anda ketahui dari kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru itu kurikulum baru 2022, itu penyempurnaan dari kurikulum 2013. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Semoga kurikulum paradigma baru ini membawa perubahan pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Nah, karena pertanyaan sudah habis, itu saja pertanyaan dari saya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.